Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar mengenai rumus i'rab fi'il mudhari. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai rumus i'rab untuk fi'il madi. I'rab setiap fi'il berbeda karena fi'il ada yang mabni yaitu fi'il madi dan fi'il amr, dan ada fi'il yang mu'rab, yaitu seluruh fi'il mudhari kecuali fi'il mudhari pada domir hunna dan antuna ini mabni. Berikut ini rumus i'rab fi'il mudhari yang sederhana. Selanjutnya kita perhatikan untuk rumus fi'il mudhari yang pertama yaitu yaf'alu. I'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya untuk rumus berikutnya yaitu yaf'alani. I'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni wal alifu domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya dengan adanya huruf nun, dan alif adalah domir mutasil yaitu domir yang bersambung yang mabni di atas sukun pada kedudukan rofa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk rumus yaf'aluna, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni wal wawu domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah dengan adanya huruf nun, dan wawu adalah domir mutasil yang mabni di atas sukun pada kedudukan rofa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk rumus taf'alu, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya dhammah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya untuk rumus taf'alani, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni wal alifu domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya dengan adanya huruf nun, dan alif adalah domir mutasil yaitu domir yang bersambung dengan fi'ilnya yang mabni di atas sukun pada kedudukan rofa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk rumus yaf'alna, ini i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni wan nunu domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Ini merupakan fi'il mudhari yang mabni di atas sukun, dan nun adalah domir muttasil yaitu domir yang bersambung dengan fi'ilnya yang mabni di atas fathah pada kedudukan rofa sebagai fa'il. Selanjutnya kita perhatikan untuk rumus fi'il mudhari taf'alu. Ini merupakan fi'il mudhari pada domir anta. Kita perhatikan untuk i'rabnya, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya, dan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi padanya dengan wajib dan takdirnya adalah anta.
Selanjutnya kita perhatikan untuk rumus taf'alani, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni wal alifu domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya dengan adanya huruf nun, dan alif adalah domir yang bersambung yang mabni di atas sukun pada kedudukan rofa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk rumus taf'aluna, yaitu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni wal wawu domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya dengan adanya huruf nun, dan wawu adalah domir yang bersambung yang mabni di atas sukun pada kedudukan rofa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk rumus taf'alina, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni wa ya'ul muhatabati domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya dengan adanya huruf nun dan ya muhatabah. Ini merupakan domir yang bersambung yang mabni di atas sukun pada kedudukan rofa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk rumus taf'alani, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni wal alifu domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya dengan adanya huruf nun, dan alif ini adalah domir yang bersambung yang mabni di atas sukun pada kedudukan rofa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk rumus taf'alna, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni wan nunu domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Yaitu fi'il mudhari yang mabni di atas sukun dan nun adalah domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada kedudukan rofa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk rumus af'alu, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah domah yang tampak pada akhirnya, dan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi padanya. Wajib takdirnya adalah ana. Selanjutnya untuk rumus naf'alu, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah domah yang tampak pada akhirnya, dan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi padanya. Wajib takdirnya adalah nahnu. Selanjutnya untuk memahami rumus i'rab pada fi'il mudhari, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya aktubul kitaba, yang artinya saya sedang menulis sebuah buku. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Kita perhatikan untuk kata yang pertama, yaitu kata aktubu. Ini merupakan fi'il mudhari pada domir ana. Maka kita akan i'rab sesuai rumus dari i'rab fi'il mudhari untuk domir ana. I'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih
wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah domah yang tampak pada akhirnya dan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi padanya. Wajib takdirnya adalah ana. Selanjutnya untuk kata yang kedua adalah al-kitabah. Ini merupakan isim mu'rob. Maka kita akan i'rob menggunakan rumus i'rob untuk kata yang mu'rob. Maka i'robnya adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi. Yaitu maf'ul bih yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya adalah kondisi-kondisi khusus pada fi'il mudhari. Kita perhatikan untuk kondisi yang pertama. Khusus untuk fi'il mudhari domir huwa dan hiya apabila fa'ilnya sebelum fi'il tersebut, yaitu pada jumlah ismiyah, maka cara menjelaskan i'rob fa'ilnya seperti contoh berikut. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya, Zaidun yakumu. Kalimat ini kalau kita bedah setiap kata, Zaidun ini merupakan mubtada, yakumu ini merupakan khobar, khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Ini kalimat dalam jumlah ismiyah karena isimnya di awal kalimat. Kalau kalimat ini kita jadikan jumlah fi'liyah, maka kalimatnya menjadi yakumu zaidun, di mana yakumunya ini merupakan fi'il dan zaidunnya ini merupakan fa'il. Begitu kalimat ini dijadikan jumlah ismiyah, fa'ilnya diletakkan di depan, setelah itu baru fi'ilnya. Karena kedudukannya dalam jumlah ismiyah, maka fa'ilnya dalam jumlah ismiyah di sini kedudukannya sebagai mubtada. Semoga bisa dipahami maksud dari kondisi yang pertama. Setelah paham, kita akan i'rob setiap kata pada kalimat ini. Kata yang pertama adalah Zaidun, i'robnya mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Yaitu mubtada yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya. Dan untuk kata yang kedua, yaitu kata yakumu, i'robnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala zaidun wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in khobarul mubtada. Jadi kata yakumu ini merupakan fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah domah yang tampak pada akhirnya. Fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi padanya. Boleh dengan takdirnya adalah huwa yang kembali kepada Zaidun. Nah, di sini kata Zaidun ini seharusnya kan ketemu huruf jar menjadi Zaidin, tapi karena ini kutipan untuk menjelaskan kata yang pertama, maka di sini dia tidak kasroh tapi Zaidun. Dan jumlah dari fi'il dan fa'ilnya pada kedudukan rofa sebagai khobar mubtada. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya untuk kondisi yang kedua, khusus untuk al-af'alul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang 5, ketika didahului oleh huruf nasab atau huruf jazm, maka tanda i'rabnya disebut hasfun nuni. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya, lam tadriba, yang artinya kalian berdua tidak akan memukul. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Kata yang pertama adalah lam, i'rabnya harfu jazmin, yaitu huruf jazm. Selanjutnya untuk kata yang kedua yaitu tadriba, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un
majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfun nuni wal alifu domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali rof'in fa'ilun. Ini merupakan fi'il mudhari yang majzum dengan lam dan tanda jazmnya adalah membuang nunnya, dan alif adalah domir yang bersambung yang mabni di atas sukun pada kedudukan rofa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk kondisi yang ketiga, yaitu khusus untuk fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ilat. Huruf ilat ini ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Kita perhatikan i'rabnya. Untuk kata yang pertama yaitu yahsya, ini merupakan fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat alif. Maka i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhuri hatta azur. Yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang ditentukan di atas alif. Uzur menghalanginya untuk tampak. Selanjutnya untuk kata yad'u, ini merupakan fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat waw. Kita perhatikan untuk i'rabnya, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal wawi mana'a min zuhuri hattiqol. Yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang ditentukan di atas waw, berat menghalanginya untuk tampak. Maksudnya adalah berat diucapkan. Selanjutnya kata yarmi, ini merupakan fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ilat ya. I'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuri hattiqol. Yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang ditentukan di atas ya, berat menghalanginya untuk tampak. Maksudnya berat diucapkan. Semoga untuk kondisi ketiga ini bisa dipahami. Selanjutnya untuk kondisi yang keempat, ketika fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat bertemu huruf jazm, maka tanda i'rabnya disebut hasfu harfil illah. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Lam yarmi. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Lam i'rabnya adalah harfu jazmin, yaitu huruf jazm. Selanjutnya kata yarmi, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfu harfil illah. Yaitu fi'il mudhari yang majzum dengan lam dan tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf ilatnya. Semoga materi ini bisa dipahami. Demikian materi kita untuk rumus i'rab fi'il mudhari. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.